intro. Jokowi lagi panik. Dilansir dari gelora.com, Haris Azhar menilai maraknya teror kepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah menandakan penguasa sedang gelisah. Pemerintah makin panik, terbukti makin gagal memimpin, makin menunjukkan pro pada gaya eksploitatif ekonomi, ungkap Haris Azhar saat dihubungi Senin 1 Juni 2020. Terbaru hari-hari ini, teror menyerang komunitas mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Mereka bahkan sampai membatalkan diskusi yang berjudul "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang sedianya berlangsung Jumat pekan lalu. Peneliti HAM dan Perdamaian dari Setara Institut, Selma Tiofani, mengatakan serangan demi serangan itu merupakan upaya pembungkaman bagi mereka yang kritis terhadap pemerintah. Hal ini justru melukai proses demokrasi di Indonesia. Menurut Selma, teror terjadi karena ada normalisasi ancaman kekerasan melalui teror di level negara maupun masyarakat. Di level negara, tindakan proaktif untuk menangani teror masih lemah sehingga negara tampak melakukan pembiaran. Pada kasus lain, negara juga tampak mempromosikan teror tersebut dengan menggunakan pasal karet untuk menghadirkan ketakutan terhadap pihak yang kritis, sehingga mereka dibayangi oleh ancaman pidana. Pada level masyarakat, kata Selma, teror terjadi akibat polarisasi politik yang terbentuk. Pada kondisi ini, masyarakat mudah terlibat ke dalam konflik. Terpisah, pakar hukum tata negara Refli Harun turut berkomentar mengenai diskusi pemecatan presiden di UGM yang terpaksa dibatalkan usai adanya ancaman teror kepada pembicara dan panitia. Refli Harun berpendapat diskusi yang digelar komunitas mahasiswa hukum tata negara UGM tidak ada yang aneh, sebab diskusi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap cara pemerintah dalam menangani corona bisa menjadi alasan untuk memberhentikan presiden. Refli Harun menyayangkan ada pihak-pihak termasuk dari salah satu dosen di UGM yang menganggap diskusi tersebut sebagai gerakan makar. Apa yang dilakukan mahasiswa dalam koridor akademik kalau dikatakan gerakan makar sangat keterlaluan. Saya miris karena ini mimbar akademik. Tidak sepantasnya di era reformasi ada larangan mengadakan mimbar akademik. Kampus harus tetap kritis, tidak boleh tumpul. Apalagi temanya sebenarnya masih dalam konstitusi, ungkap Refli Harun dalam kanal YouTube-nya yang diunggah pada Senin 1 Juni 2020. Menurut Refli Harun, jika pembahasan mengenai pemecatan presiden dilarang karena kerap dituding sebagai gerakan makar, seharusnya tidak perlu ada aturan pemakzulan sebagaimana pasal 7A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kalau tidak boleh bicara pemberhentian atau pemberhentian presiden, tidak perlu ada ayat-ayat konstitusi yang bicara pemberhentian presiden, kata Refli Harun. Oleh karena itu, Refli Harun meminta seluruh pihak
khususnya pemerintah, tidak perlu paranoid terhadap diskusi semacam itu. Sebab syarat-syarat pemberhentian presiden tidak mudah, sehingga meminta presiden mundur sah-sah saja dan konstitusional, yang tidak boleh memaksa presiden untuk mundur, kata Refli Harun. Untuk itu, lanjut Refli Harun, jangan sampai kejadian teror terhadap diskusi dengan tema pemberhentian presiden kembali terulang. Ia pun meminta polisi mengusut tuntas adanya ancaman dan teror kepada narasumber dan peserta diskusi tersebut. Yang perlu dijaga, jangan sampai warga negara melanggar hukum, tapi berpikir kritis dan ilmu pengetahuan, tahu hal-hal substantif, termasuk pemberhentian presiden, tidak perlu dikhawatirkan. Kita ingin republik ini cerdas, warga negaranya cerdas, bukan republik yang membungkam warga negaranya, membodohi warga negaranya, dan yang membuat sempit ruang akademik dan kebebasan berekspresi, ungkap Refli Harun 1 Juni 2020.